gitu apa kabar? Masih di rumah dan harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan kemana-mana, pokoknya main belajar di rumah. Nah, misalnya akan lanjutkan untuk pembelajaran tematik hari ini. Misalnya akan diberikan beberapa tugas yang harus kalian kirimkan kembali ke Miss aja hari ini. Miss, kalau misalnya mami atau papi yang kerja gimana besok? Kita mulai dari halaman 133. Ini adalah subtema 4, subtema yang terakhir dari buku 2G. Dimulai dari halaman 133, kalian akan membaca cerita tentang berwisata ke Istana Bogor. Istana Bogor itu merupakan tempat yang bersejarah. Jadi kita bisa menambahkan pengetahuan tentang Istana Bogor. Kapan Istana Bogor dibangun? Untuk apa sih fungsinya sebenarnya Istana Bogor? Jadi itu Istana Bogor itu adalah istana presiden, tempat di mana presiden itu dulu tinggal. Terus habis itu presiden biasa menerima tamu-tamu dari negara lain ke Istana Bogor. Nah, tapi berwisata itu sebenarnya ada dua macam. Ada wisata alam dan sejarah. Kalau sejarah, tadi contohnya Istana Bogor. Kalau di Batam ada Bank Indonesia. Kita bisa tahu tentang kapan uang pertama kali dicetak, siapa yang bertugas mencetak, siapa yang bertanggung jawab mencetak. Terus bentuk uangnya tuh gimana, itu tempat yang bersejarah. Nah, terus kalau misalnya alam, berwisata alam itu berarti kita menikmati alamnya. Kalau di Batam contohnya kita pergi ke pantai Eliora, kita pergi ke pantai Nosa, yang kita nikmati alamnya. Jadi kita disebut melakukan kegiatan berwisata alam. Di sini nanti di halaman yang selanjutnya ada misalnya minta untuk kalian kerjakan yang bagian atas dan atasnya aja, A dan B. Contohnya, pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan itu adalah orang yang melakukan kegiatan berwisata. Kita, the person, we are the wisatawan yang pergi jalan-jalan. Pemandangan langit dan laut luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata alam atau sejarah. Gitu. Untuk tugas yang selanjutnya berkaitan dengan cerita rusa dan kura-kura. Cerita rusa dan kura-kura ini kalian harus baca benar-benar, karena tugas selanjutnya berkaitan untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar sesuai dengan cerita. Kalau kalian nggak tahu, bisa tengok dari halaman yang sebelumnya, kalimatnya dibaca lagi. Untuk menyusun kalimat menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Contoh untuk nomor 1, tinggal rusa di Bukit Telaga dekat. Kalimat yang benar adalah rusa tinggal di bukit dekat telaga. Titik. Tugas yang kemarin lupa titik dan huruf kapital, jadi banyak yang minus point. Setelah itu sebenarnya kalian akan membuat karakter-karakter hewan sesuai dengan ceritanya, rusa dan kura-kura. Karena kalau misalnya di rumah nggak ada Play-Doh, itu nggak apa-apa. Misalnya juga nggak punya Play-Doh, jadi misalnya pakai mainan anaknya misalnya. Ini kura-kura. Untuk rusa misalnya pakai kardus bekas yang misalnya bolongin, terus nanti tangannya masuk sini. Ini pura-pura nanti jadi kepalanya. Nah, di sini nanti pura-pura jadi kepalanya. Untuk apa? Karena kalian harus mengirimkan video singkat ke misalnya untuk menceritakan kembali tentang rusa dan kura-kura. Rusa dan kura-kura itu mereka sedang berlomba. Karena rusa ini sangat sombong. Aku adalah hewan yang paling cepat di hutan ini. Aku bisa mengalahkan semua hewan. Sedangkan kura-kura, aku lapar. Aku cuma mau mencari makanan. Kura-kura, kamu ngapain di sini? Kamu dari tadi mondar-mandir aja. Gak jelas kamu tuh. Maunya apa? Aku mau mencari makanan, rusa. Aku mau lihat-lihat dulu. Ke sana ada makanan apa ya? Miss, nanti ini videonya dikirimkan. Harus pakai karakter hewannya. Iya, kalau misalnya nggak punya nggak apa-apa, buat aja. Bisa dari gambar terus dipotong. Jadi kalian gambar rusa, gambar ininya nanti dipotong terus kayak wayang-wayang gitu. Kalau ini sih contohnya misalnya, tapi ini misalnya print, gunting, potong terus misalnya buat. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang rusa dan kura-kura. Tapi karakter yang kalian buat harus 2, rusa dan kura-kura. Selanjutnya, misalnya akan mengingatkan kembali tentang pecahan. Misalnya contoh, misalnya punya 1 pisang. Nah, pisangnya ini masih 1 bagian utuh kan, terus misalnya potong. Misalnya potong, ini udah jadi, terus ini jadi berapa bagian? Udah dipotong. Nah, ini jadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Terus misalnya ambil 1. Nah, yang misalnya ambil 1 ini,
yang misalnya dalam satu ini disebutnya 1/4 bagian karena terdiri dari 4 bagian, tapi yang diarsir di warna itu cuma satu, disebutnya 1/4. Ini adalah bagian 1/4. Kemudian misalnya contohkan yang lain. Miss, kalau di sini kita akan membuat bentuk pecahan dari kelompoknya untuk gambar buah apel. Misalnya nggak punya apel, misalnya akan contohkan pakai yang lain. Ini ada mainan kucing, ada balok kayu. Mainan yang ada di tangan misalnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Yang berbeda cuma 1. Jadi ini disebutnya pecahannya 1/3. Nanti ketika dituliskan cukup tulis pakai angka biar mudah. 1/3 seperti ini. Contoh yang lain. Misalnya punya segitiga, segi 4. Nah, ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian tapi yang beda cuma 1. Maka ini disebutnya pecahannya 1/4. Halaman 137 dan 138 dikerjakan. Kerjakan sendiri kalau bisa. Kalau misalnya nggak tahu nanti boleh tanya Miss Ajeng, boleh chat Miss Ajeng akan jawab kalau Miss Ajeng punya waktu kosong. Terus tugasnya dikirimkan, nanti apa aja yang harus difoto Miss Ajeng akan ketik ulang di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Tetap semangat di rumah.